Horas, menjuah-juah, Yahoo! Episode kali ini agak berbeda dari episode-episode sebelumnya. Dalam episode ini, saya akan menanggapi berita yang dibagikan oleh adik saya, Kander Turnip, manajer produksi Tribun Bali, yaitu berita tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Waktu membaca judul berita ini, saya merasa sangat senang. Karena sudah lama saya menginginkan ujian akhir nasional ditiadakan. Dan masing-masing sekolah diberi kebebasan lebih besar untuk merancang pembelajaran dan evaluasi pembelajarannya sendiri. Dengan demikian, masing-masing sekolah dapat menyediakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak didiknya. Tapi saya kecewa ketika membaca lebih lanjut isi beritanya. Ternyata peniadaan ujian akhir nasional ini hanya bersifat sementara, yaitu selama masa pandemi COVID-19 ini saja. Reaksi pertama saya, Mas Menteri, you can do better than this. Saya melanjutkan membaca tulisan ini. Dan ketika mendekati akhir tulisan, saya menemukan sinyal bahwa Mas Menteri masih tetap pada pemikirannya tentang pendidikan yang bermakna. Di situ jelas dikatakan, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ini dia yang saya tunggu, pembelajaran yang bermakna. Ini adalah salah satu prinsip utama pembelajaran transformasional. Daripada berusaha untuk menghabiskan materi dalam kurikulum nasional, sebaiknya anak mempelajari apa yang sungguh-sungguh bermakna bagi kehidupannya, apa yang akan membantunya berhasil dalam kehidupannya. Pembelajaran yang bermakna seharusnya diterapkan di semua sekolah. Saya bisa membayangkan apa yang bisa kita capai kalau pemikiran Mas Menteri ini dilanjutkan penerapannya untuk tahun-tahun selanjutnya. Anak akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, lebih bahagia, dan lebih berhasil, baik selama masa pendidikan maupun sesudahnya. Jadi sayang sekali kalau prinsip ini hanya diterapkan selama masa pandemi ini. Sayang sekali. Kemudian saya berpikir, oke lah, mungkin pemerintah memang belum siap untuk menerapkan model pendidikan era SpaceX, di mana jiwa bisnis atau entrepreneurship dan eksploratif yang menjadi ciri manusia masa depan yang berhasil dikembangkan. Memang sangat mengecewakan karena sebenarnya saya berharap sangat besar kepada Mas Menteri ini. Sebagai orang yang berhasil mengembangkan sebuah dekakon dan sangat piawai dalam teknologi informasi, saya berharap bahwa Mas Menteri akan membawa perubahan besar-besaran di dunia pendidikan kita. Dan itu memang sempat dicoba untuk dilakukannya. Tapi rupanya kekuatan lama yang menguasai sistem pendidikan kelihatannya lebih besar, lebih kuat,
sehingga Mas Menteri kesulitan mewujudkan ide-ide briliannya. Kekuatan lama ini yang belum siap dengan perubahan yang dirancangkan Mas Menteri mencoba menghalangi usahanya. Dan kelihatannya dalam skala tertentu mereka berhasil. Belakangan Mas Menteri kelihatan seperti kehabisan tenaga. Mas Menteri terpaksa melakukan beberapa kompromi dengan kekuatan lama ini. Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan yang berskala besar. Mas Menteri harus mengatasi kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan. Sebaiknya Mas Menteri mulai dengan orang-orang yang lebih muda, yang lebih mudah menerima ide-ide baru. Harapannya tentu dengan berjalannya waktu, ide-ide baru ini akan tersebar lebih luas dan mempengaruhi lebih banyak orang di dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, perubahan yang diharapkan akan mendapat dukungan lebih banyak dan lebih luas. Karena itu, saya mau mengajak kita semua, khususnya para orang tua yang ingin anak-anaknya berhasil dalam pendidikan, untuk memulai gerakan pembelajaran yang bermakna atau pembelajaran transformasional dan meninggalkan pembelajaran yang berbasis kurikulum. Langkah pertama adalah dengan menyuarakan penolakan terhadap ujian akhir nasional dan mendorong lebih banyak kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk menyusun pembelajarannya sendiri. Biarlah masing-masing sekolah menyusun kurikulum dan metode pembelajarannya sendiri dan menawarkannya kepada masyarakat. Biar masyarakat yang memutuskan sendiri mana yang cocok untuk anaknya. Dengan demikian, saya yakin setiap sekolah akan berlomba-lomba untuk merancang pembelajaran yang berkualitas tinggi, pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak didiknya, pembelajaran yang bermakna. Bagaimana pendapat Anda? Kalau Anda tertarik, silakan sampaikan pendapat Anda dengan menuliskan komentar. Dan saya akan membahas lebih jauh tentang pembelajaran yang bermakna di episode selanjutnya. Sekian dulu, selamat memperjuangkan pembelajaran yang bermakna. Horas, menjuah-juah, Yahoo!